Selamat pagi dan shalom. Selamat berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 25 Juni 2023. Mari kita siapkan firman Tuhan Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami. Engkau Allah yang terus mengasihi kami, menuntun kami dalam perjalanan hidup ini dari peristirahatan tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kami menikmati hari baru karunia Tuhan. Pagi ini kami rindu membaca firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami dan kami memahami firman Tuhan dan lakukan di tengah-tengah hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkabirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Tema kita hari ini, merdeka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu saja kata merdeka sudah tidak asing bagi kita. Terutama karena Indonesia dulu pernah dijajah bangsa lain. Semua yang terjajah pasti mendambakan kemerdekaan. Namun demikian, kemerdekaan bukan berarti sekedar lepas dari penjajahan, tetapi justru di balik kemerdekaan itu menuntut pertanggungjawaban. Karena itu, ada dua tanda yang mengikuti kata merdeka dalam judul di atas, yaitu tanda seru dan tanda tanya, yang bermakna penegasan dan perenungan bahwa apakah kemerdekaan itu mampu
dipertanggungjawabkan. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam Kristus. Ada dua hal ditegaskan dalam bacaan ini. Penegasan kemerdekaan dan tanggung jawabnya. Kita merdeka. Dari apa dan bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Mari kita memperhatikan perikop sebelumnya. Seorang yang menerima Kristus mengalami dua lapis kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa dan kemerdekaan dari hukum Taurat. Kejatuhan telah mengurung manusia ke dalam kutuk dosa dan hukum Taurat menjadi penuntun yang harus dijalani sampai pada penggenapan janji kedatangan Kristus. Karena itu hukum Taurat bukanlah sumber kebenaran, melainkan Kristus sendiri. Saudara-saudara, dengan demikian ketika Kristus datang, orang percaya menjadi dibenarkan karena iman. Akan tetapi berkembang ajaran palsu di tengah jemaat Galatia. Dan mungkin ada di jemaat kita. Bahwa karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan kewajiban melaksanakan Taurat, maka orang percaya menjadi bebas, termasuk bebas berbuat dosa. Dengan keras firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah bentuk kemerdekaan yang dipertanggungjawabkan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kehidupan kami pagi hari ini. Tanamkanlah firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami jadikan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Kami yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, akan kami pertanggungjawabkan di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dan melayani sesama kami. Bapa Sorgawi, hari ini kami boleh diperkenan Tuhan menikmati minggu raya dan mempersiapkan hati kami untuk beribadah, memuliakan Tuhan dalam rumah Tuhan. Perkenankan kami menikmati persekutuan, dan perkenankan kami boleh mengangkat tugas dan pelayanan, dan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka hiburkan, lalai sadarkan. Yang bergumul topang dengan baik. Yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Bahkan orang tua kami menikmati hari tua, berkati dan mereka tetap sehat. Dan yang mencari pekerjaan, karuniakan bagi mereka. Dan yang sementara dalam pendidikan, Tuhan berkati anak-anak-Mu. Kami mendoakan bangsa dan negara ini, pemimpin-pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Karuniakan hikmat kepada mereka dan mengayomi kami dengan baik dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat pagi dan shalom.